Bab 1444, Mengulur Waktu. Maaf, aku mimpi buruk. Vero memaksakan sebuah senyuman di bibirnya saat melihat mata Delia. Delia duduk dan mengulurkan tangan kecilnya untuk menyentuh punggung Vero. Kemudian, dia berkata, "Nenek, jangan takut. Ibu bilang kalau mimpi adalah kebalikannya. Jadi, kalau nenek bermimpi buruk, mungkin akan ada hal baik yang terjadi." Saat mendengarkan kata-kata penghibur dari Delia, Vero merasakan sensasi hangat di hatinya. Dia membungkuk dan mencium dahi Delia seraya berkata, "Delia tidur lagi. Ya, aku mau ambil air minum." Vero membantu Delia berbaring dan menyelimutinya. Kemudian, Vero pergi ke ruang tamu dan menuangkan segelas air hangat. Dia meminumnya dalam satu tegukan dan agak terengah-engah. Saat ini, keringat dingin membasahi dahinya. Saat melihat Kirana mengikutinya, Vero menuangkan segelas air lagi dan menyerahkannya padanya. Kirana menerimanya tetapi tidak meminumnya. Sebaliknya, dia bertanya dengan lembut, "Bibi, apa suara lonceng tadi adalah pertanda buruk?" Ekspresi wajah Vero terlihat sangat rumit. Dia berniat menyembunyikannya dari Kirana, tetapi dia tidak bisa melakukannya. "Itu adalah lonceng surga. Kalau lonceng itu berbunyi, seluruh kota akan diblokir dan peraturan militer akan dijalankan di ibu kota kekaisaran. Bahkan keluarga Haryanti pun harus patuh pada aturan tersebut." Vero duduk di sofa dan berbicara dengan suara yang lembut. "Ketika aku masih kecil, aku pernah mendengar lonceng surga sekali. Keesokan harinya, dinamika kekuasaan di ibu kota kekaisaran mengalami perombakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak kekuatan menghilang dalam semalam, termasuk beberapa kekuatan lama yang sudah berusia ratusan tahun." Saat mengatakan hal tersebut, Vero menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan rasa ketakutan, "Singkatnya, begitu lonceng surga dibunyikan, akan ada hal besar yang terjadi." Biasanya, Vero tidak akan terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu. Karena apapun yang terjadi, keluarga Haryanti tidak akan terpengaruh dan teman-teman dekatnya seperti Sina tidak akan terlibat. Namun, dia sudah mendengar tentang situasi di wilayah utara. Selain itu, Agam baru saja bertarung melawan Hinata dan situasinya jadi makin rumit. Sekarang, bersamaan dengan dentangan lonceng surga, dia langsung mengaitkannya dengan hal-hal buruk yang akan menimpa mereka. Mudah-mudahan, semua itu hanya pikirannya saja. Vero menghibur dirinya sendiri dan pura-pura mengabaikannya. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi Sina. Namun, panggilan tidak bisa tersambung. Apa tidak ada sinyal? Napas Vero menjadi cepat. Dia segera menyalakan televisi dan pola garis warna-warni yang biasa muncul di televisi jadul muncul di sana. Apa tidak ada sinyal di televisi juga? Mereka terjebak di sini? Pikiran Vero langsung kacau. Setelah beberapa saat, cahaya samar terpancar dari liontin giok di dadanya. Kemudian, ratusan energi kematian yang membawa niat membunuh mendekati tempat itu dengan sangat cepat. "Kirana, cepat kembali ke kamarmu dulu." Vero mencoba menahan kegelisahan di dalam hatinya dan meninggalkan ruang tamu untuk keluar dari rumah. Saat ini, jalanan di pegunungan agak becek karena hujan semalam. Hanya dalam sekejap, aura yang menakutkan itu mendekat satu demi satu dan ratusan sosok muncul di atas langit. Pada saat yang sama, kendaraan militer dan helikopter mendekat dari kejauhan. Lampu sorot yang mereka bawa menerangi seluruh bukit barat. Vero menarik napas dalam-dalam dan menyentuh liontin gioknya. Liontin giok itu memancarkan cahaya terang dan melepaskan penghalang yang menutupi seluruh villa. Liontin ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh ibunya pada malam kematiannya ketika dia berusia 18 tahun. Namanya adalah liontin hati. Liontin ini adalah harta karun yang diwariskan kepada anggota keluarga dari garis keturunan asli. Liontin ini bisa melindungi dan juga menyuburkan jiwa seseorang. Meskipun Vero tidak memiliki kekuatan kultivasi, dia bisa mengendalikannya dengan sempurna.
Dia bahkan bisa melepaskan pertahanan terbaik dan menahan serangan dari seorang kultivator di alam kemuliaan tingkat 8. Sebelumnya, Leontin itu bisa menahan serangan telapak tangan Hinata dengan sempurna. Vero. Januar turun dari kendaraan militer dan berjalan menghampiri Vero dengan senyum di wajahnya. Namun, ketika dia berada di jarak 3 meter dari Vero, dia diblokir oleh penghalang yang tak kasat mata. Januar menyipitkan mata dan mundur beberapa langkah. Dia menatap wanita cantik di depannya dan berkata sambil mencibir. Agam sudah bertindak seenaknya dan membahayakan semua pihak. Dia sudah menyebabkan kerusuhan di wilayah utara dan mengakibatkan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Bunyi lonceng surga malam ini adalah tanda untuk membawanya ke pengadilan dan menyerahkannya kepada Raja Serigala Kutub untuk menyelesaikan segala kesalahpahaman yang ada. Aku harap kamu tidak akan menghalangi kami. Wajah Vero menjadi dingin. Dia tahu bahwa ini adalah taktik musuh. Dia juga tahu bahwa apapun yang dia katakan akan sia-sia. Hahaha. Januar tertawa saat melihat sikap Vero. Namun, dia tidak khawatir sama sekali dengan upaya Vero untuk menghalanginya. Lonceng surga sudah berbunyi dan tidak ada yang bisa menghentikan operasi ini. Saat ini, Januar mundur cukup jauh. Dalam sekejap, helikopter dan kendaraan militer yang berada di kejauhan langsung mengangkat senapan mesin mereka dan mengarahkannya ke villa. Setelah perintah diberikan, semua peluru langsung memelesak ke villa. Namun, saat peluru itu bersentuhan dengan penghalang, peluru itu langsung berubah menjadi kabut asap yang menghilang dengan cepat. Leontin Hati adalah warisan dari garis keturunan asli. Leontin itu tidak mudah dihancurkan. Seorang pria parubaya berjubah hitam berbicara perlahan dari atas. Lalu, tunggu apa lagi? Cepat serang lagi dan tembus penghalang itu. Aku yakin Leontin Hati itu tidak akan bisa bertahan lama. Hatta yang berdiri di dekat pria itu berkata dengan ekspresi mengolok-olok. Apa kamu yakin? Putrinya Gibran ada di sana. Pria parubaya berjubah hitam itu bertanya sambil melirik Hatta. Apa kamu takut? Hatta mencibir dan berkata. Gibran sudah membuat masalah berkali-kali. Para petinggi sudah memutuskan untuk melawannya. Jadi, statusnya tidak penting lagi. Baiklah. Seharusnya kalian melakukannya sejak awal. Pria berjubah hitam itu tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya perlahan. Di belakangnya, ratusan kultivator dari berbagai kekuatan lainnya juga mempersiapkan kekuatan mereka. Mereka semua berasal dari kelompok kekuatan yang berbeda. Beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki dendam terhadap Agam. Namun, saat lonceng surga berbunyi, mereka harus bergabung dalam pertempuran. Jika tidak, mereka akan dianggap sebagai kaki tangan musuh. Langit di atas bukit barat terlihat bergejolak. Kekuatan spiritual yang dahsyat membuat mereka kesulitan untuk bernapas. Kemudian, energi yang ada di tempat tersebut mencapai puncaknya. Tiba-tiba, Gibran yang didampingi oleh Hendy dan beberapa orang kepercayaannya muncul dari atas. Semua orang terkejut dan ekspresi mereka langsung berubah. Gibran benar-benar datang ke tempat ini. Apa maksud kedatanganmu ke sini, Pak Gibran? Pria berjubah hitam itu mengayunkan tangannya untuk menghilangkan energinya. Kemudian, dia menunduk dengan pandangan dingin dan tegas. Aku mau menangkap pengkhianat. Gibran tersenyum tipis sambil menekuk jari-jarinya. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya merobek ruang di antara telapak tangannya. Apa kalian juga datang ke sini untuk menangkap penguasa neraka? Siapa bilang penguasa neraka pengkhianat? Penguasa neraka sengaja merencanakan pembunuhan cucu Raja Serigala Kutub yang bernama Hansen dan juga membunuh Hudson. Dia sudah membuat kita kehilangan kesempatan untuk bernegosiasi dengan keluarga Fidraun dan menyebabkan kekacauan di wilayah utara. Bukankah tindakannya itu dianggap pengkhianatan? Kemudian, Gibran menjawab dengan tenang. Keluarga Fidraun sudah lama mengincar 9 alam. Membalas dendam pada cucuku hanyalah alasan yang mereka buat-buat. Kali ini, hanya penguasa neraka yang bisa mengatasi masalah di wilayah utara.
Siapapun yang mencoba untuk menghentikan penguasa neraka, mereka adalah pengkhianat terbesar. Pak Gibran, kamu memang pandai berkata-kata. Mari kita anggap penguasa neraka memang memiliki tekad seperti itu. Tapi, kenapa dia masih berada di ibu kota kekaisaran? Apa mungkin dia takut untuk bertarung? Gibran, dengan statusmu sekarang, kamu pasti punya pemahaman yang mendalam tentang situasi di wilayah utara. Dalam waktu 2 jam lagi, musuh akan melintasi perbatasan dan menyerang wilayah utara. Apa menurutmu penguasa neraka bisa membalikkan keadaan seorang diri? Hatta berkata dengan nada mengejek. 1 jam? Gibran berkata dengan tenang. Kalau penguasa neraka masih berada di ibu kota kekaisaran dalam waktu 1 jam, aku sendiri yang akan mematahkan lehernya. Bab 1445. Dengarkan raungan naga. Setelah kata-kata itu diucapkan, suasana di sekitar menjadi hening. Apa maksudmu? Tanya pria berjubah hitam dengan suara berat. Apa kamu meminta kami untuk memberinya waktu 1 jam? Apa kamu pikir dia masih bisa menghadirkan sesuatu yang mengesankan? Hatta berkata dengan nada mengejek. Saat ini, dia tidak ingin mempermalukan Gibran. Selain itu, kedatangan Gibran kali ini cukup mengancam. Meskipun dia tidak memiliki banyak sekutu, kekuatannya dan orang-orang yang datang bersamanya sangat kuat. Jika mereka melancarkan serangan yang kuat, dia mungkin tidak bisa bertahan selama 1 jam. Jadi, lebih baik dia menyetujui permintaan Gibran saja. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada lagi orang yang menghambatnya dan mereka bisa dengan mudah melenyapkan penguasa neraka. Waktu berlalu detik demi detik. Semua orang yang hadir merasa tersiksa. Apakah Gibran benar-benar akan mundur setelah waktunya habis? Bagaimana jika terjadi pertarungan? Apakah mereka akan menjadi umpan? Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah 1 jam berlalu. Selain itu, tidak ada yang berani mengambil langkah sendiri. Suasana di tempat itu jadi makin tegang. Aku harap waktu bisa berjalan lebih lambat. Vero melihat jam yang terus berlalu dan berharap dia memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan waktu. Makin seseorang memikirkannya, makin cepat pula waktu berlalu. Tak lama kemudian, langit malam tidak lagi begitu gelap dan menyesakan. Cahaya samar-samar muncul di langit dengan awan ungu dan awan merah yang mulai bermunculan. Pemandangan itu terlihat megah dan memesona. Namun, di mata Vero, pemandangan itu terlihat seperti sehelai kain hitam yang terkena ceceran darah dan membuatnya merasa sangat ketakutan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dia lakukan? Apakah tidak ada cara untuk mengubah situasi ini? Wajah Vero memucat dan dia bisa mendengar dengan jelas detak jantungnya yang cepat. Waktunya sudah habis. Januar menutup jam saku dan wajahnya penuh dengan senyuman jahat dan menyeramkan. Apa gunanya menunda selama 1 jam? Tidak ada gunanya sama sekali. Mereka tetap akan mati. Begitu Januar mengangkat tangannya, semua jenis senjata sudah siap untuk beraksi kembali. Begitu waktunya tiba, tempat ini akan rata dengan tanah ketika semuanya diledakkan. Hatta dan pria berjubah hitam membuka mata mereka lebar-lebar dan memandang Gibran dengan tatapan merendahkan. Pria berjubah hitam itu berkata, Pak Gibran, waktunya sudah habis. Apa ada yang ingin kamu katakan? Gibran menyipitkan matanya dan tidak merespons. Namun, senyuman perlahan melengkung di bibirnya. Abaikan dia. Bersiaplah untuk melakukan serangan besar. Hatta merasakan ada yang tidak beres dan membalikkan telapak tangannya untuk mengumpulkan kekuatannya yang menakutkan. Kemudian, dia bersiap untuk memukul dengan satu telapak tangannya. Tiba-tiba, dia merasa pusing dan sekelilingnya bergetar dengan keras. Apakah ada gempa bumi? Setelah melihat dengan saksama pasukannya yang ada di darat, dia menyadari bahwa mereka tidak terpengaruh sama sekali. Bukan, itu adalah gempa langit. Langit sedang bergetar. Orang-orang yang berada di ibu kota, kekaisaran mendongakkan kepala mereka dan melihat sebuah corong besar muncul di atas bukit barat. Awan ungu dan awan yang ada di seluruh ibu kota kekaisaran terus masuk ke dalamnya.
Pemandangan yang menakjubkan ini membuat semua orang terkagum-kagum. Pria berjubah hitam, Hatta dan yang lainnya juga melihat villa itu dipenuhi cahaya ungu yang bercampur dengan cahaya keemasan. Seketika itu juga, hati mereka seperti terguncang. Semuanya. Pada saat ini, Gibran berbicara perlahan dan semua mata tertuju padanya. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan dia mendongakkan kepalanya sambil berkata dengan lembut. Dengarkan raungan naga ini. Aum. Dalam sekejap, cahaya keemasan melambung ke langit dan raungan naga yang mengguncang semesta terdengar. Bayangan leluhur naga menerobos penghalang dan cahaya keemasan yang menyilaukan mata memancar seterang matahari. Cahaya redup terlihat di kejauhan di bawah kilauan cahaya yang terang tersebut. Raungan naga bergema tanpa henti. Bayangan leluhur naga melambung ke langit dan berubah menjadi sangat besar. Di tengah ilusi bayang tersebut, Hatta dan yang lainnya melihat sosok kecil melayang. Sosok itu tidak lain adalah Agam. Pandangan dari kedua orang itu menembus lapisan penghalang dan bertemu di udara. Dalam sekejap, pria berjubah hitam dan Hatta merasakan ketakutan yang luar biasa. Awan ungu dari timur menyatu menjadi tubuh naga. Pada saat ini, aura Agam bahkan menjadi ancaman bagi mereka. Pandangan mata itu adalah sebuah peringatan. Kekuatan Agam saat ini bukanlah miliknya. Kekuatan itu adalah kekuatan besar yang dia peroleh dengan meminjam awan ungu dari timur selama proses terobosannya. Namun, kekuatan itu sudah cukup untuk menjadi ancaman dan kejutan bagi mereka. Tubuh naga yang sangat besar membawa aura yang begitu kuat sehingga membuat darah mendidih dan mengguncang wilayah utara. Saat ini, tidak ada yang berani menghentikannya. Wajah biksu Ananda tampak pucat dan dia ambruk di tanah. Namun, senyuman di wajahnya sangat cerah. Naga raksasa itu melambung ke langit dan membentang hingga ribuan kilometer jauhnya. Hendy yang melihat situasi ini langsung bergumam pada dirinya sendiri. Dia segera menatap Hatta, Janua, dan yang lainnya. Saat ini, orang-orang itu sudah sangat ketakutan dan bersembunyi di dalam mobil dengan tubuh yang gemetaran. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk memandang jejak keemasan yang menghilang di kejauhan dan perlahan berkata, Inilah naga timur yang asli. Pak Suiryo, radar satelit kita menunjukkan bahwa ada objek misterius yang bergerak meninggalkan ibu kota kekaisaran dengan cepat. Objek tersebut memiliki medan energi yang mencakup area puluhan kilometer di semua arah. Suara yang mendesak terdengar melalui alat pendengar di telinga Pak Suiryo. Pak Suiryo terkejut dan segera bergegas keluar dari kantornya. Dia menaiki lift dan pergi menuju atap gedung. Begitu dia melihat ke atas, dia melihat bahwa di balik awan yang membentang terdapat seekor naga emas bertanduk 5 yang membentang sejauh puluhan kilometer. Saat melihat arah tujuan naga tersebut, Pak Suiryo langsung memahami sesuatu. Pak Suiryo, apa kita perlu melakukan pencegatan? Pak Suiryo. Suara mendesak terdengar kembali dari alat pendengaran di telinga Pak Suiryo. Apa yang kamu katakan? Sinyalnya buruk. Buruk. Pak Suiryo melepas alat pendengaran di telinganya dan segera mematikannya. Dia menghela napas panjang dan duduk di lantai yang dingin sambil memperhatikan sosok naga emas yang perlahan-lahan mulai menghilang. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya kita memang hanya bisa mengandalkan anak itu untuk mengatasi masalah di wilayah utara. Wilayah utara. Di perbatasan antara alamah. Inilah perbatasan terpanjang antara 9 alam dan dunia luar. Tempat ini seperti gurun gobi yang sangat luas dengan banyak jurang dan tebing. Tempat dengan radius puluhan kilometer tersebut juga tidak memiliki pemukiman manusia sama sekali. Sepanjang sejarah, ada banyak sekali perang yang terjadi di tempat ini. Bahkan, ada banyak pahlawan yang gugur dan dikuburkan di sini juga. Setelah berabad-abad mengalami kekacauan, 9 alam akhirnya mendapatkan ketenangannya. Namun, para pengikut dari dunia luar sangat takut jika naga timur membuka matanya. Oleh karena itu, mereka sering melakukan serangan berulang kali. Hari ini, mereka melakukan invasi terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Di luar wilayah utara yang merupakan area paling dingin,
Keluarga Firaun yang sudah mewarisi tempat tersebut selama hampir 1000 tahun sudah mengumpulkan pasukan Raja Serigala Kutub di perbatasan. Saat ini, mereka sudah siap untuk meluncurkan serangan paling ganas. Taro, apa yang kamu lakukan? Kenapa pasukan ketiga mundur? Di sebuah tenda yang hanya berjarak 100 meter dari perbatasan, Taufik yang sudah berlumuran darah masuk tanpa memedulikan para penjaga yang menghalanginya. Dia mendekat ke arah meja dan berteriak pada Taro yang mengenakan zirah. Wajah Taro terlihat serius ketika dia mengutak-atik bidak catur yang berada di atas meja. Kemudian, dia berkata, "Cuaca sudah berubah dan udara dingin di zona dingin wilayah utara tidak menguntungkan bagi operasi militer kita. Jadi, kami mundur untuk sementara waktu agar bisa mempersiapkan pertempuran berikutnya dengan lebih baik." Omong kosong! Pasukan kalian sudah bertempur melawan pasukan Raja Serigala Kutub selama beberapa dekade. Bagaimana bisa kalian takut dengan hawa dingin? Taro, katakan sejujurnya. Apa kamu takut mati? Taufik berjalan mendekat dan menempelkan wajahnya ke telinga Taro sambil mencibir. Bab 1446, Memilih Cara Kematian. Raut wajah para jenderal di tenda langsung berubah drastis. Seluruh tubuh Taro bergetar karena marah dan bidak catur di tangannya langsung hancur. Jari-jarinya berderak dan cengkeramannya makin kuat. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah strategi perang. Sekarang kami membaginya menjadi 3 medan perang. Gerbang serigala, gerbang api, dan gerbang emas. Kekuatan pertempuran utama pasukan Raja Serigala terkonsentrasi di gerbang serigala. Pengurangan pasukan kali ini hanya untuk fokus pada pertahanan. Taro, apa kamu pikir aku ini anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang taktik perang? Sebelum aku pensiun, aku pernah memimpin pasukan naga api untuk menyusup ke wilayah musuh. Apa kamu pikir kamu bisa mengelabuiku dengan kata-katamu? Aku tahu dengan pasti apa yang ada di kepalamu. Taufik berkata dengan penuh marah. Kamu hanya ingin menonton perang sengit ini dan mendapatkan citra baik untuk pasukan ketiga, kan? Sudut mulut Taro berkedut dan dia mendorong Taufik menjauh dengan marah. Matanya menjadi merah dan dia berkata, Taufik, tebakanmu memang benar. Aku memang ingin meninggalkan citra yang baik untuk pasukan ketiga. Apa yang salah dengan hal itu? Pasukan kedua sudah hancur tak tersisa dan lebih dari 70.000 prajurit sudah tewas. Pasukan ketiga adalah pasukan inti yang dipimpin langsung oleh prajurit Dewa Gavin. Kalau mereka dihabisi dalam serangan ini, apa yang akan kita pertahankan? Apa kamu pikir kamu bisa membalikkan keadaan dengan mempertahankan orang-orang ini? Senyum penuh penghinaan di wajah Taufik makin lebar. Taro, setiap generasi akan memiliki kemampuan yang lebih rendah dari generasi sebelumnya. Dibandingkan dengan prajurit Dewa Gavin, kamu jauh tertinggal dan tidak ada apa-apanya. Aku sama sekali tidak marah dengan kata-katamu. Taro berkata dengan senyum yang dipaksakan. Brengsek! Apa kamu pikir aku memaksamu untuk mengirim pasukan? Apa kamu pikir aku ingin anak-anak muda itu pergi dan mati di sana? Taufik memukul meja dengan keras dan meraih kerah batu Taro sambil berteriak. Biar ku beritahu. Tidak ada bala bantuan di wilayah utara karena perang ini adalah konspirasi. Ini hanyalah perangkap. Kalau kita ingin mempertahankan perbatasan dan meminimalkan jumlah korban, hanya ada satu cara yang bisa kita lakukan. Kita harus mengirim semua pasukan dan tidak ada yang boleh mundur. Taufik, apa kamu sudah gila? Kalau kita mengirim semua pasukan, bagaimana kita akan melakukan pertempuran-pertempuran berikutnya? Seorang perwira militer lainnya berkata dengan marah. Pertempuran-pertempuran berikutnya? Apa maksudmu? Sudah kukatakan berkali-kali kalau tidak ada bala bantuan di tempat ini. Jadi, tidak ada pertempuran berikutnya. Teriakan Taufik mengejutkan semua orang di tenda dan membuat mereka semua terdiam. Seketika itu juga, suasana menjadi hening. Kenapa tembakannya berhenti? Lanjutkan tembakannya. Taro tiba-tiba berteriak ke arah luar. Di luar, suasana tetap sepi. Setelah beberapa saat, seorang prajurit yang berlumuran darah masuk dengan gemetar dan jatuh ke tanah.
Dia berjuang untuk mengangkat kepalanya dan berkata, "Lapor, lapor kepada komandan. Pasukan ketiga sudah hancur selama proses penarikan mundur. Kami dikepung oleh musuh dan diserang habis-habisan." Setelah kata-kata itu terdengar, semua orang yang ada di dalam tenda merasa seperti tersambar petir. Darah mereka seperti berhenti mengalir. Wajah mereka langsung memucat. Pasukan ketiga yang berisi 110.000 prajurit sudah lenyap. Ketika barisan ketiga dari pasukan pertama pergi untuk menyelamatkan mereka, mereka dikepung oleh Curio. Karena barisan ketiga sudah terjebak, mereka hanya bisa melakukan ledakan skala kecil. Tapi, serangan itu tidak melumpuhkan musuh sama sekali. Sebaliknya, musuh menembakkan rudal jarak menengah dan membombardir posisi kami. Kelompok rudal ketiga juga sudah. Sebelum prajurit itu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia sudah mengembuskan napas terakhirnya dan meninggal di tempat. Taufik berjalan mendekat, berjongkok dan mengusap mata prajurit itu dengan lembut. Dia kembali melirik Tero dan yang lainnya dan berkata, "Taktik yang kalian gunakan saat ini seperti menambahkan kayu bakar dalam api. Taktik ini tidak akan memiliki efek apapun terhadap situasi terkini dan hanya akan menyebabkan lebih banyak kematian." Pembuluh darah di wajah hingga leher Tero sudah mulai menonjol. Ekspresinya terlihat sangat tenang. Namun, piup matanya bergetar dan mengkhianati kekacauan batinnya saat ini. "Kalau tidak ada bala bantuan, untuk apa kita maju terus? Kalau dilihat dari situasi saat ini, kita tidak punya harapan untuk menang." "Siapa bilang tidak ada bala bantuan?" Taufik bangkit dan berbalik. Kemudian, dia berkata sambil menyeringai, "Aku yakin kalian tidak tahu tentang penguasa neraka, kan?" "Siapa? Penguasa neraka? Maksudmu, anak itu?" "Dia bukan anak kecil. Dia adalah penguasa neraka dan juga keturunan leluhur naga." Taufik merentangkan kedua lengannya dan menampilkan senyuman yang cerah. "Percayalah padaku. Segera kirimkan semua pasukan yang kita miliki dan habiskan semua amunisi yang ada. Halangi musuh di luar perbatasan. Kita memang tidak punya bala bantuan. Tapi dengan adanya penguasa neraka, kita akan aman." Tero terdiam sejenak. Kemudian, dia menatap ke atas dan berkata, "Baiklah, kali ini aku akan mempercayaimu. Komandan, apa Anda benar-benar mempercayainya? Meskipun anak itu cukup kuat, bagaimana mungkin dia bisa mengubah keadaan ini sendirian?" Para jenderal lainnya langsung menunjukkan keberatan mereka. Sambil tersenyum, Tero berkata, "Aku tidak sepenuhnya percaya padanya. Tapi, aku tidak mau mati karena kalah dalam peperangan. Aku ingin mati dengan terhormat." Dia menekan perangkat komunikasi terenkripsi dan berbicara kepada seluruh pasukan. Dia melirik Taufik dan menurunkan pandangannya sambil berteriak, "Para prajurit, musuh menyerang dengan pasukan besar dan ingin merebut 9 alam. Kita tidak punya dewa dan tidak punya makhluk ilahi yang akan menolong. Kita juga tidak punya tempat berlindung. Tapi, sebagai pasukan garis terdepan, kita hanya bisa menyerang musuh dengan sekuat tenaga. Kita harus menjaga wilayah ini demi negara dan keluarga. Aku, Tero di bawah perintah Komandan Pelaksana memanggil kelima pasukan untuk menyerang bersama. Aku juga bersumpah, tidak peduli siapapun yang menginjakkan kaki di tanah kita serta berusaha untuk menghancurkan ras kita akan melawan mereka sampai akhir." Suara Tero menyebar ke seluruh wilayah. Mereka mengamati garis pertempuran yang membentang puluhan kilometer jauhnya dengan deru angin dan pasir yang tidak berujung. Suara ratapan terdengar seakan-akan hantu dan dewa sedang meratap. Hanya dalam satu malam, pasukan ketiga dan kedua sudah musnah. Hampir 180.000 prajurit terkubur di padang pasir ini. Mata Tero merah padam dan ketika matanya menjadi lembab angin dingin mengeringkannya. Total 180.000 prajurit. Tero menoleh dan menatap Taufik. "Kamu tahu, mereka bukan hanya sekadar angka. Total 180.000 itu adalah saudara kita. Mereka adalah keluarga kita.
Mereka juga manusia yang ingin tetap hidup seperti kita berdua. Apa kamu pikir aku tidak mengerti? Taufik berkata dengan sedih. Tubuh Tero bergetar dan dia melemparkan sebuah tombak panjang di tangannya. Di sisi lain, Taufik juga mengayunkan tangannya dan sebuah tombak berlumuran darah menepi senjata Tero. Tombak ini adalah senjata pembunuh besar. Jauh lebih kuat dari tombak yang ada di tanganmu. Taufik menyeringai dan berkata. Sejak adikku meninggal, senjatanya sekarang menjadi milikmu dan tidak akan terbuang percuma. Tero memegang tombak panjang itu dan energi kematian yang meletup-letup menggoreskan beberapa bekas luka di lengannya. Darah mengalir dan masuk ke tombak panjang itu. Pada saat ini, bayangan ilusi terus berkelebat di hadapannya dan akhirnya memunculkan wajah-wajah yang dikenalnya. Apa Thomas sudah mati? Tero bertanya dengan suara yang dalam. Dia membeku menjadi patung es dan hancur tanpa sisa. Tero menghela napas panjang dan memegang tombak panjang di tangannya. Seketika itu juga, pembuluh darah di lengannya langsung menonjol. Pada saat itu, suara trompet terdengar. Semua pasukan sudah berkumpul dan siap untuk melakukan serangan balik serta melawan musuh di perbatasan. Aku harus pergi. Tero maju beberapa langkah, lalu berhenti dan menoleh ke arah Taufik. Aku harap penguasa neraka yang baru saja kamu sebutkan bisa datang tepat waktu. Kalau dia terlambat, wilayah utara akan hancur dan semua prajurit akan tewas. Kita akan dipermalukan di seluruh dunia. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Taufik berkata sambil menggelengkan kepalanya. Tero terkejut dan berkata, bukankah kamu bilang dia akan datang dan bisa mengubah segalanya? Aku sudah berbohong padamu. Dasar bajingan. Tapi, apa yang kamu katakan memang benar. Kematian tidak bisa dihindari, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita ingin mati. Bab 1447. Trompet Kematian. 25 km di sebelah utara dari wilayah utara. Tempat ini merupakan markas besar dari pasukan Raja Serigala. Api unggun yang tidak terhitung jumlahnya menyala di segala penjuru. Menyalakan api unggun saat fajar sama seperti memberi tanda pada sasaran. Kembali memperhatikan para tentara logistik, secara mengejutkan mereka tengah memanggang barbeku dan pizza. Ini adalah provokasi yang dilakukan secara terang-terangan. Lebih jauh lagi, hal ini merupakan semacam kesedihan yang tidak sia-sia. Di tenda militer komandan tertinggi, seorang pria yang mengenakan mantel kepala serigala putih duduk di atas kursi utama yang bertatahkan permata. Dengan kaki domba yang baru saja dipanggang di tangannya, mulutnya penuh dengan lemak. Dia adalah putra Raja Serigala Kutub, penguasa serigala yang baru diangkat, yaitu Scanner Walker. Para pemimpin suku-suku di bawah ini sedang menyantap daging dan minum anggur, dengan diiringi musik dan tarian wanita-wanita cantik dari Surakarta. Mereka menjadi tidak terkendali. Lapor penguasa serigala. Pasukan ketiga musuh sudah dimusnahkan seluruhnya. Penguasa serigala, Curyokayo dan Kuilorami membawa tentara ketujuh dan mengalahkan resimen artileri ketiga musuh. Lapor penguasa serigala. Suasana di dalam tenda menjadi lebih ceria ketika satu persatu kabar baik tentang perang datang. Dalam ekspedisi ke wilayah utara ini, suku kita membawa perbekalan untuk 1 bulan. Menurutku, mereka membawa terlalu banyak. Dalam waktu kurang dari 2 hari, pertempuran akan berakhir. Aku dengar, jalur pasokan orang-orang timur itu telah terputus. Para informan melaporkan kalau mereka bahkan tidak punya pemanas lagi. Sangat menyedihkan. Bagaimana kalau kita berbagi minuman keras dan makanan enak dengan mereka? Kalau tidak, akan terlalu membosankan untuk melawan sekelompok orang yang sakit-sakitan. Ide yang bagus. Penguasa serigala, bagaimana menurut Anda? Para pemimpin suku memandang Scanner sambil tersenyum. Scanner tersenyum dan berkata, tentu saja, aku senang berbagi. Selama mereka mau datang, anggur yang baik dan wanita cantik akan menunggu mereka. Kita tidak boleh mengabaikan mereka. Lalu, apa mereka berani datang? Haha, mereka hanya sekelompok orang bodoh.
Apa mereka berani? Para kepala suku tersebut tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba saja, perlahan-lahan terdengar suara trompet seiring dengan angin yang bertiup. Tenda yang awalnya ramai itu, mendadak menjadi senyap. Para pemimpin tampak tertegun. Sudut mata Scanner bergerak-gerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan masa lalu yang tragis. Bagi musuh, ini merupakan hal yang sangat menarik. Sementara bagi mereka, ini merupakan trompet kematian. Lapor penguasa serigala. Seorang informan bergegas masuk ke dalam tenda. Dia merangkak dan berlutut, kemudian berkata, Musuh telah menyerang. Bung! Begitu kata-kata tersebut terucap dari mulut informan tersebut, informan itu langsung tewas seketika. Pontang-panting, mengganggu moral pasukan, sekelompok orang yang hampir mati. Apa yang perlu ditakutkan? Scanner berteriak keras. Perintahkan pasukan dengan kekuatan penuh untuk keluar menghadapi musuh. Bunuh semua musuh sampai tidak ada yang tersisa. Sebelum fajar menyingsing, para pasukan harus bisa meratakan wilayah utara. Perintah dikeluarkan dan rentetan suara tembakan terdengar di luar. Minum, makan daging. Scanner tertawa, mencoba menutupi suara trompet dengan tawa. Para kepala suku kembali tersenyum. Terlepas dari daging yang sudah kotor itu, mereka langsung menggigit dan mencicipi daging tersebut dengan hati-hati di mulut mereka. Seolah-olah daging itu adalah makanan yang paling lezat di dunia ini. Scanner mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, tetapi wajahnya menjadi makin muram. Termasuk para kepala suku lainnya. Ekspresi mereka menjadi makin tidak sedap dipandang mata. Mereka tidak menyangka. Saat ini, seluruh pasukan yang terisolasi dan tidak mendapat bantuan tersebut, secara mengejutkan memiliki kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Di beberapa zona perang, bahkan terjadi kekalahan besar dalam pertempuran. Dari mulai 1:3, atau bahkan 1:4. 10.000 orang mengalahkan 40.000 orang. Dengan kesenjangan yang sangat besar dalam hal peralatan dan jumlah pasukan, sungguh sangat menakutkan ketika memikirkan mereka dapat mencapai hasil seperti itu. Untungnya, pertempuran ini sengaja dilakukan bersama dengan beberapa klan timur. Jika tidak, mereka pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Bagian belakang pasukan kita harus terus-menerus disuplai dengan senjata, amunisi, dan prajurit. Makin kita bertempur, makin kuat kita. Sebaliknya, satu musuh mati, mereka berkurang 1 orang. Kalau 1 peluru ditembakkan, berkurang 1 peluru. Jangankan kalah dalam pertempuran 1:3 dan 1:4. Sekalipun 1:10, kita akan tetap memenangkan pertempuran ini. Scanner mengangkat gelasnya dan tertawa. Pemikiran penguasa serigala sangat brilian. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Kita pasti akan menang. Besok adalah festival tahun baru. Sebelum hari ini berakhir, para pemuda kita bisa merayakan di wilayah timur. Itu ide yang bagus. Sebarkan perintah agar para pasukan menyusup ke wilayah utara sebelum malam tiba dan tidak perlu memikirkan biayanya. Kemudian, siapkan api unggun untuk menyambut festival besar kita. Scanner melambaikan tangannya dan pesan itu disebarkan. Keluar dari tenda, Scanner menatap langit dan tersenyum. Sepertinya pertempuran antara ayahku dan Gavin akan segera berakhir. Penguasa serigala tua perkasa. Para kepala suku di belakang Scanner mengikuti dan meneriakkan yel-yel secara serempak. Ribuan meter di atas perbatasan, Gavin berlumuran darah dan berdiri tegak di langit. Ada luka di bahu Gavin yang menembus sampai ke tulang. Namun, tidak ada darah yang mengalir keluar. Apakah lukanya itu terlalu ringan? Tidak, luka itu terlalu dalam. Darah Gavin sudah hampir habis. Ratusan meter jauhnya, tampak seorang pria barat tua berambut putih. Pria itu mengenakan zirah yang berat. Kulitnya pucat pasi seperti orang mati. Matanya berwarna hijau tua, memancarkan tatapan yang tajam dan garang. 5 pasukan utama wilayah utara sudah dikirim dalam jumlah besar. Pasukan Raja Serigala Kutub sudah melakukan kontak.
pertumpahan darah yang lebih mengerikan daripada yang terjadi sebelumnya meletus dalam sekejap. Melirik medan perang di bawah, Raja Serigala Kutub tampak agak tidak puas. Namun, situasi yang terjadi memang seperti itu. Mereka akan menang tidak peduli bagaimana mereka bertarung. Tiba-tiba, seolah senyuman muncul di sudut mulut Raja Serigala Kutub tua. Memperlihatkan satu sisi gigi serigalanya yang putih, yang tampak mengerikan. Gavin, kalian sudah bertahan cukup lama. Saatnya memilih untuk menyerah, kata Raja Serigala Kutub dengan suara serak. Penuturan kata-katanya sangat jelas, bahkan tanpa aksen barat di dalamnya. Kita sudah berselisih selama lebih dari 70 tahun. Kata-katamu benar-benar tidak masuk akal. Gavin menghela napas dan berkata sambil tersenyum. 70 tahun, kamu mengingatnya dengan sangat baik. Aku hampir tidak bisa mengingatnya. Raja Serigala Kutub mendongak menatap langit dan menghela napas panjang. Kemudian, dia menatap Gavin dan berkata, aku dengar setelah kamu pulih dari cedera seriusmu, kekuatanmu sudah kembali meningkat. Sayangnya, kalau kondisimu berada di puncak, aku mungkin bukan lawanmu. Tapi, kekuatanmu sudah rusak terlalu parah dan tidak bisa lagi menandingiku. Yang lebih disayangkan lagi, orang yang menyakitimu adalah orang yang ingin kamu lindungi. Gavin, kenapa kamu mesti repot-repot? Aku tidak melindungi mereka. Lebih dari itu, aku adalah seorang prajurit, kata Gavin dengan acuh tak acuh. Raja Serigala Kutub memicingkan matanya dan berkata, aku mengagumi semangatmu. Lantaran itu juga aku tidak membunuhmu sejak awal. Kamu memang tidak takut mati, tapi bagaimana dengan bawahanmu? 5 pasukan utama yang kamu latih dengan hati-hati selama puluhan tahun, ratusan ribu orang. Apa kamu benar-benar membiarkan mereka mati sia-sia? Gavin melirik medan perang yang tragis di bawah. Tembakan artileri intensif beterbangan. Masing-masing ledakannya melontarkan peluru baja. Perang berkobar di seluruh perbatasan. Pembunuhan dan kematian. Ratapan dan teriakan keras. Semua itu menjadi lagu pemakaman yang paling umum saat ini. Mayat dan darah di mana-mana. Adegan tersebut benar-benar terlalu tragis,